Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan melihat sebuah peradaban yang ada di dalam hutan lereng Gunung Kelut, di mana di dalam hutan lereng Gunung Kelut tersebut terdapat sepasang manusia berekor yang masih tersisa hingga kini. Untungnya sekarang masih belum punah dan bersembunyi di dalam hutan. Benarnya keberadaan manusia berekor itu sudah diketahui banyak orang, namun belum tersebar luas. Maka dari itu membuat kami penasaran dan akan mencoba mendatangi langsung, barangkali bertemu secara langsung. Biasanya manusia berekor itu hidup nomaden alias berpindah-pindah tempat sesuai mencari kebutuhan hidup. Biasanya mereka ahli dalam berburu maupun meramu. Namun yang kali ini yang akan kami datangi ini sudah hidup menetap dan bisa bercocok tanam di area hutan. Dari informasi yang kami dapat, ekor dari manusia berekor itu panjangnya kisaran setengah sentimeter hingga 1 sentimeter, sehingga manusia berekor itu sangat kesulitan saat sedang duduk berlama-lama. Meski hidup menyendiri di dalam hutan, namun manusia berekor yang akan kami datangi ini sangat mudah berinteraksi dengan orang-orang yang biasanya datang di dalam hutan. Bahkan tak segan-segan orang yang datang biasanya disuguhi hasil buruan dari manusia berekor tersebut. Manusia berekor yang akan kami temui ini juga tak mengenal sistem perdagangan dengan mata uang atau dengan menggunakan uang. Mereka biasanya menjual hasil-hasil pertanian mereka maupun hasil buruan mereka dengan cara barter kepada orang-orang yang biasanya masuk ke dalam hutan, baik itu para pendaki maupun para penjelajah hutan. Mungkin manusia berekor ini merupakan manusia berekor yang terakhir kalinya masih hidup di wilayah Jawa Timur karena langka dan hampir punah. Makanya kami segera ingin bertemu dan mengunjungi kehidupan manusia berekor yang berada di dalam hutan Gunung Kelut. Untuk menuju ke rumah manusia berekor yang ada di dalam hutan memang sangat jauh, butuh waktu serta menempuh jarak yang lumayan jauh, serta medannya cukup berat. Yang pastinya nanti kalian bisa melihat sendiri kalau memang benar-benar ada dan nyata manusia berekor itu. Banyak sekali orang-orang menyebut manusia berekor yang ada di dalam hutan Kelut dengan sebutan orang bunian ataupun orang suku Galang. Yang jelas orang tersebut memang benar-benar memiliki ekor. Bagi kalian-kalian yang sudah pernah melihat manusia berekor atau orang bunian ataupun suku Galang, silakan berbagi
berbagi cerita pengalaman kalian di bawah video ini. Sebetulnya kami pribadi juga tak mengetahui lokasi koordinat dari rumah orang berekor atau manusia bunian. Maka dari itu kita mencoba mencari informasi lokasi keberadaan dari orang bunian. Maka dari itu nanti kita akan bertanya-tanya sama penduduk kampung. Dari sinilah awal perjalanan kita menuju hutan lereng Gunung Kelut. Yang selanjutnya kita akan mencari tambahan informasi kepada warga. Manggenten perengan gunung. Nggih. Nak kula nggih dereng semerep asline dereng semerep tapi mireng-mireng kenggane tiang-tiange ngoten-ngoten sandang. Kula jenengan sing ngurus mawon. Pun niku mungkin nurut. Niki lurus ngiri niki lurus ngiri. Nggih niku lah, niku wonten tikungan niku dah. Niku mungkin sing ngiri. Manten niku notok. Nggih notok mungkin wonten pertelon dah. Nggih. Jenengan sing munggah arah nganan mawon. Wonten wit jeruk. Wonten wit jeruk mungkin lurus pun sak arah niku mungkin. Pun nurut jeruk niki. Pun pokoke sak arah niki nggih. Nah, setelah mengetahui lokasi detailnya dari beberapa warga, akhirnya kami melanjutkan dan sekarang ini sudah memasuki kawasan hutan karet, yang mana ini masih belum sampai ke lokasi rumah orang berekor atau manusia bunian. Jika kalian ingin mendatangi orang berekor atau manusia bunian, silakan dengan menggunakan kendaraan roda 2 ya, karena roda 4 tidak bisa memasuki kawasan hutan lereng Gunung Kelut, di mana di situ ada keberadaan manusia berekor. Ada yang mengatakan manusia berekor ini merupakan keturunan dari pasukan kerajaan Majapahit yang dulu sangat ahli perang maupun ahli dalam membuat candi maupun pertukangan dengan bahan kayu. Dan menurut informasi, manusia berekor ini sempat bisa mengalahkan suku-suku yang ada di Kalimantan. Manusia berekor ini menurut informasi sangatlah sakti dan sumber kesaktiannya ada di bagian ekor, yang menurut ilmu spiritual atau supranatural ya, maksudnya merupakan pusat Kundalini. Kala itu pasukan-pasukan perang Majapahit sudah mengetahui sumber ilmu kesaktian dari manusia berekor ini, serta belajar menguasai ilmu kanuragan hingga bisa mengalahkan kesaktian-kesaktian orang Dayak. Maka orang bunian atau manusia berekor ini mengalami diskriminatif serta genosida massal kepada orang-orang manusia berekor. Kerajaan Majapahit berdalih dan beralibi bahwa manusia berekor ini susah diatur sehingga perlu digenosida. Makanya banyak sekali manusia berekor ini berlarian atau bersembunyi di dalam hutan menjauhi orang-orang dari kerajaan Majapahit, dan akhirnya sampai kini sudah ditemukan di dalam hutan lereng Gunung Kelut. Atas trauma dari kerajaan Majapahit tersebut,
Makanya manusia berekor ini lebih memilih bersembunyi dan hidup tinggal di dalam hutan jauh dari pusat keramaian. Meski hidup mengasingkan diri di dalam hutan lereng Gunung Kelut ini, namun ada pula orang-orang yang sengaja datang ke hunian rumah orang manusia berekor ini dengan meminta bantuan spiritual. Biasanya orang-orang yang datang ke rumah manusia berekor ini membawa seekor kambing guna menukar jasa dari manusia berekor yang mau membantu mereka dengan ilmu-ilmu spiritual maupun kanuragan. Selain membawa seekor kambing, namun ada pula orang-orang yang datang menuju rumah manusia berekor itu membawa bibit-bibit tanaman kopi maupun tanaman cengkeh serta tanaman-tanaman pertanian yang lainnya yang mana dibutuhkan manusia berekor untuk bisa bertahan hidup di dalam hutan. Bahkan menurut informasi yang kami peroleh, rumah dari manusia berekor itu juga tak menggunakan akses instalasi listrik. Jadi untuk pencahayaan di malam hari mereka menyalakan api atau masyarakat menyebutnya dengan oblik. Oblik ialah lampu tempel yang berbahan bakar dari minyak. Untuk mendapatkan sumber minyak, mereka biasanya mengolah dari kelapa yang mereka tanam di dalam hutan. Bahkan untuk mengolah hasil-hasil buruan mereka masih menggunakan kayu bakar. Namun untuk peralatan masak-memasak mereka sudah menggunakan alat-alat yang modern yang biasanya mereka dapatkan dari barter kepada orang-orang yang datang ke dalam hutan. Nah, saat ini kita sudah memasuki area perkebunan kopi milik PT PN. Selanjutnya kita akan memasuki hutan belantara yang tepat berada di hadapan kita ini. Jika kalian ingin bertemu manusia berekor yang ada di hutan lereng Gunung Kelut, usahakan kalian ngajak warga setempat yang tahu lokasinya dan datanglah saat musim kemarau. Jadi kalau hujan sangat berbahaya. Nah, ini kita sudah di pertengahan jalan ya, menuju ke rumah Mbah Mul atau Mbah Ji, dengan melewati lereng gunung ini ya. Ini gunung ya, lereng gunung dengan jalan setapak atau bisa dilalui dengan kendaraan roda 2. Namun perlu ada sedikit modifikasi, yaitu dengan menggunakan ban trail ya, agar bisa mencapai di sana. Sedangkan di bawah ini sudah jurang, belum lagi di sebelah sana, yang mana saat di titik-titik tertentu tepat ada di punggung gunung jalannya, jadi kiri jurang kanan jurang. Jadi selalu waspada apabila mau mengunjungi rumah Mbah Mul ataupun Mbah Ji yang tinggal di lereng Gunung Kelut ini di tengah hutan. Lanjut.
Nah, akhirnya kita sudah sampai di rumah yang ada di tengah hutan, hanya sendirian. Nah, kali ini kita jalan kaki di bawah pohon durian dan di bawah lereng Gunung Kelut ya. Ini adalah lereng-lereng dari Gunung Kelut dan masih hutannya masih alami ini ya. Hutannya masih alami. Dan kali ini kita menuju ke rumah Mbak Mul yang tinggal sendiri, satu keluarga di wilayah sini tanpa listrik. Nah, nah ini dia. Rumahnya dari bambu yang dijadikan atap, karena di sini alamnya masih terjaga dan menggunakan kayu-kayu yang ada di sini. Dan di sini juga ada biasanya penjaga hutan, ini sepeda motornya. Dan mari kita bertamu sama Mbak Mul. Nah, kula nuwun. Assalamualaikum. Nah. Kula nuwun. Tidur. Ini sudah jam 3:30 loh ya. Iya. Griyane sinten niku, Pak? Baci. Terus nek sini ku Mbamul niku. Mbamul niku ngambruk niku sing. Oh, sing ambruk niku. Nggih. Cang enten. Ninggal unan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ganti niku. Berarti niki griyane Baci. Iya. Pengganti Mbamul nggih, sing ibaratnya hidup di tengah hutan nggih. Leres nggih mriki mboten enten sinten-sinten nggih maksudnya nggih. Sak griya. Baci ya, Mbak. Oh, mriki nggih kadang damel base camp nggih. Nggih. Base camp tiang-tiang. Tiang-tiang. Nah. Kita keliling. Keliling mboten apa-apa nggih? Mboten apa. Nah, Ini rumahnya Baci. Baci. Cuma orangnya lagi belanja di kampung karena jauh, Mas. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan di sini beliau tinggal menggunakan kayu bakar ya. Ini untuk memasak. Terus ini perabotan memasak. Terus ini tempat tidurnya, bener-bener di tengah hutan ya. Itu untuk gula kopi. Sayangnya orangnya sedang belanja kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi turun ke bawah ke kampung. Ini berada di atas gunung, dan untuk mencuci peralatan ini dan di sini beliau untuk atapnya ya unik. Ini zaman dahulu yaitu bambu yang dipasang seperti ini, dibelah jadi dua bagian, jadi nggak bocor. Terus beliau juga mungkin dapat bantuan ya, sehingga sudah menggunakan seng. Namun ini bekas, kayak sengnya ini masih baru ya. Jadi yang lama ini masih menggunakan bambu yang dibelah jadi dua untuk dijadikan atap rumah beliau. Nah,
Dan untuk bilik-bilik rumahnya ini juga menggunakan bambu. Kita pernah ingat di salah satu wilayah yang pernah kita review menggunakan kayu kulit jati dengan atap jerami alang-alang ya. Namun ini pakai bambu semua dan tinggal di hutan tanpa listrik. Meski begitu, beliau ini sering kedatangan tamu dari orang-orang luar daerah karena ada banyak tempat-tempat unik ya di sekitar sini. Nanti kita akan datangi ke sana ya. Dan beliau juga untuk sehari-hari juga beraktivitas ternak kambing di hutan tanpa listrik. Nah, ini. Dan untuk kebutuhan vitamin, beliau juga menanam ini pepaya sama pisang, serta ini berada di perkebunan kopi. Nah, ini orang-orang yang sedang menjaga hutan. Beberapa kali di video-video sebelumnya kita pernah meliput orang yang tinggal di hutan sendirian, dan ternyata di sini juga cukup jauh dari kampung sekitar, kurang lebih 11 km dengan medan yang cukup ekstrim ya, karena untuk bisa ke sini itu lewat pinggang atau lewat lerengan, lewat lereng gunung. Jadi kalau nggak waspada, kita bisa terperosok ke jurang dengan kedalaman yang cukup dalam, kisaran 100 meteran lah, dari 100 sampai 200 meter dari jalan. Nah, kita coba lanjut melihat bagian yang sering diziarahi masyarakat di kawasan gunung pun di ini Pak, Gunung Kelut nggih, lereng Gunung Kelut nggih. Nah, di lereng Gunung Kelut, dan benar ternyata. Jadi sempat kemarin itu saat meletus rumah Mbah Mul atau Mbah Ji itu terkena efek dari letusan Gunung Kelut. Selanjutnya kita lihat ke sana. Nah, kali ini kita akan menuju ke sumber mata air yang digunakan Mbah Mul ataupun Mbah Ji untuk kehidupan sehari-hari, karena setiap manusia itu tak luput dengan namanya kebutuhan air. Tanpa air mungkin kita bisa dehidrasi, bahkan sampai yang lebih fatal ya. Walaupun tanpa makan, yang penting ada air. Jadi semua peradaban manusia di dunia itu pasti tak jauh dari yang namanya sumber mata air. Nah, kali ini kita melihat di mana Mbah Mul atau Mbah Ji ini mencari sumber mata air. Nah, di bawah lereng Gunung Kelut inilah terdapat sumber mata air yang cukup jernih. Bahkan orang-orang dari luar daerah
sering meminta khasiat air yang bertuah yang ada di lereng Gunung Kelut ini dengan juru kunci Mbah Mul atau Mbaji. Nah, kita akan telusuri. Ini jalannya emang bersih ya, karena beliau merawat jalan ini guna apa ya, untuk para petani perkebunan kopi jalur ini, serta beliau juga menanam sayur mayur. Ini ada lobak ini ya, buah lobak. Nah, jadi karena lokasinya sangat jauh dari pasar dengan medan yang cukup ekstrim, membuat Mbah Mul ini memanfaatkan apa yang ada di sini loh. Bahkan di sini pun kluwingnya itu cukup besar ya, kluwing-kluwingnya ini. Nah, jauh dari masyarakat ya, terisolir atau menyendiri, menyepi. Nah, ini jarang ada yang tahu, hanya beberapa orang saja yang datang ke sini. Namun bagi petani perkebunan tebu atau pihak perhutani yang ada di sekitar sini itu sudah tahu lokasinya Mbah Mul. Nah, beliau memang juga menjaga hutan, kelestarian hutan yang ada di seputaran lereng Gunung Kelut ini. Nah, dan di sana juga banyak sekali pohon pisang-pisang hutan ya, termasuk ini pisang-pisang hutan. Jadi untuk kebutuhan vitamin beliau memakan buah-buahan yang ada di sini. Nah, ini airnya cukup mengalir ya. Ini memang tanpa apa ya, tanpa sanyo atau pompa air listrik. Ini yang disalurkan melalui selang, dan kita akan mencari sumbernya yang ada di lereng sana. Nah, kita telusuri. Ini jarang ada yang tahu ini lokasi keluarga Mbah Mul dan Mbaji yang jauh menyendiri dari keramaian, dari hiruk pikuk manusia-manusia yang ada di kumpul atau di bagian bawah. Nah, terdengar pula suara-suara hewan-hewan serangga khas yang ada di hutan-hutan. Jadi kita akan langsung menuju ke sumber, dan di sini pun sudah diplester ya, diplester sama orang-orang yang memiliki nadar yang sudah terkabul. Nah, kita coba. Nah, ini lembah harapan. Masih banyak hewan-hewan liar ya, tupai-tupainya. Nah, ini dia sumber mata air yang tadi tempat selangnya, dan di sini juga bekas orang menaruh sesaji ya, sesaji, bakar merang, bakar dupa, bakar kemenyan, cok bakal. Nah, ini yang biasanya orang-orang tertentu, baik orang spiritual, orang supranatural, bahkan mungkin para pelaku-pelaku yang pengen memperoleh berkah atau barokah
dari alam sekitar sini. Nah, kula nuwun rahayu Mbah. Nah, ini di bawah bebatuan inilah sumber air yang masih alami dengan jernih, yang tersaring oleh bebatuan alam Gunung Kelut ya. Namun tetap waspada ya. Di sini ada bak-bakan air. Selanjutnya kita akan melihat sesuatu yang ada di sekitaran sumber mata air ini. Nah, kita akan, dan ini sendangnya ya, sendangnya ini, sendangnya ada di jaring ini untuk bersih. Dan di sini pula terdapat makam. Nah, ini makam, mungkin makam istri dari Mbah Mul yang dikasih jungkup, ya. Nah, ini ada, oh bukan, ini namanya Mbak Eyang Sugono, Mbak Eyang Sugono ya, dengan batu nisan ini, batu alam serta batu ini yang baru. Terus selanjutnya di sini juga ada sebuah makam yang nanti kita akan ternyengang untuk melihat nama beliau yang ada di sini. Nah, di sini adalah makam dari Mbah Mul. Nah, nama panjang beliau adalah Mbah Adi Jayamulya Kamiran, atau yang kita sering sebut namanya adalah Mbah Mul. Nah, terus sedangkan yang sebelah sini merupakan istri beliau. Sebenarnya dulu di area sini ada 2 rumah. Namun berhubung keluarga dari Mbah Mul sama istrinya sudah meninggal, tersisa yang ada di area sini adalah Mbaji. Menurut penuturan dari keponakan tadi yang saya temui di jalan waktu mau ke sini, sudah kurang lebih 4 tahun yang lalu beliau meninggalkan dunia ini, bahkan meninggalkan hiruk pikuk keramaian masyarakat. Beliau lebih menyendiri di tengah hutan di lereng Gunung Kelut. Selanjutnya kita akan melihat kediaman rumah Mbah Mul ini sendiri ya, yang berada di sebelah sana. Mari kita lanjut ke rumah kediaman Mbah Mul yang tak jauh dari makam Mbah Mul dan sumber mata air. Selanjutnya ada beberapa makam yang ada di seputaran tempat sini yang tak jauh dari sumber mata air dari tempat kediaman Mbah Mul sama Mbaji ya. Di ujung sana itu ada teman kita. Nah, dan di sebelah sini ada makam dari Mbok Mbak Suwun. Ya, mungkin ini Suwuh tertua di sini ya. Iya, Mbak Suwuh di sini. Hutan dari Mbok. Ya, dan mungkin ini juga Mbak Joyo ini mungkin. Terus di sini ada, dan mungkin ini
Dan mungkin ini anak dari Mbok Suwun ya, Sono Setro Banteng Brek. Nah ini memang ada ada 3 makam di sini. Nih. 3 makam. Nah, ini Mbah Yang sudah saya Sono Setro atau Banteng Brek. ini 3, 4, Nah. 5, 6, 7 Mas. 7. Nah, kurang lebih ada 7. Ini 3, 2, 5, Yang Mbak Mul tadi sama istrinya 2. 2, terus ini 6. 5 ya, terus 1 ya 6. 6. Tapi menurut keponakannya tadi ada 7 Mas. Menurut sumber dari warga tadi itu ada 7 makam di sini ya teman-teman. Cuma yang satu kok nggak ada, mungkin dekatnya dari makam Bamul ya. Mungkin saja. Nah, Jadi tadi makam ketiga. ini makam dari orang-orang yang pernah tinggal di sini, karena di sini dulu itu 2 rumah Mas. Di sini dulu. Dulu selain bangun di sini ada rumah lagi. Tapi sejak kemarin itu makamnya. Yang tersisa tinggal Baji. Ya, dan Nah, lanjut kita menuju ke sana. Nah, selanjutnya ini kita menuju ke rumah almarhum Bamul, kediaman beliau di tengah hutan. Jadi benar-benar menurut informasi ada 2, namun rumah Bamul ini kemarin tahun 2000 berapa itu, 15 ya kalau nggak salah, kena erupsi Gunung Kelut. Jadi batuan-batuan besar ini, batuan-batuan yang menimpa di sini itu menimpa atap rumah Bamul. Nah, ini sekarang kita sudah sampai di bekas rumah dari Bamul. Nah, ini sisa-sisa pondasi dari rumah Bamul yang sudah ambruk karena erupsi Gunung Kelut ini, yang tertimpa material bebatuan dari letusan atau erupsi Gunung Kelut. Nah, di sana pun masih ada guling, ya, masih ada guling. Nah, biasanya sering dijadikan base camp atau tempat istirahat para petani perkebunan kopi yang ada di sini. Nah, ini benar-benar di tengah hutan di lereng Gunung Kelut. Dan kita lihat ada beberapa papan nama yang ada di sini. Nah, ini tempat pengumpul hasil hutan, resort apa ini, polisi hutan Besowo. Jadi selain dijadikan rumah hunian, di tempat ini pusatnya ngumpul hasil hutan ya, atau hasil perkebunan yang ada di lereng Gunung Kelut ini. Nah, dan di situ pula ada bekas kamar mandi ya. Kamar mandi dari Bamul. Benar-benar kita diberi informasi ya. Akhirnya kami coba terjang menuju ke sini yang cukup jauh. Bayangkan saja 8 km untuk jalan ke sini itu pun melewati lereng-lereng gunung seperti itu dengan jalan setapak ya. Namun kendaraan roda 2 bisa melewati jalan tersebut hingga sampai di rumah Bamul atau tempat-tempat yang ada di sini. Namun dengan sedikit modifikasi berupa ban, harus sedikit ngetrail ya. Nah,
ternyata benar ada kehidupan di lereng Gunung Kelut ini, yang tepat di kaki gunung. Yang sekarang ini tersisa hanya rumah Bapak siapa, Mbah tadi, Mbah siapa ya, saya lupa. Oh, Mbah Ji yang tersisa dari rumah Mbah Ji. Namun beliau sedang turun gunung untuk belanja kehidupan sehari-hari yang untuk tinggal di sini. Nah, cukup sekian review kali ini di rumah Mbah Mul sama Mbah Ji yang ada di lereng Gunung Kelut di tengah hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.